Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Khair dari kelas 4A dan 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai metodologi penelitian saya, di mana pembahasan saya sebelumnya, saya akan mengangkat judul penelitian yaitu pengaruh literasi keuangan, pengetahuan investasi, dan pengendalian diri terhadap minat investasi mahasiswa. Dan pada kali ini dan untuk selanjutnya, saya akan mengangkatkan judul yaitu pengaruh literasi keuangan, pengetahuan investasi, dan persepsi risiko terhadap minat investasi mahasiswa di pasar modal. Untuk pembahasan yang pertama yaitu bab 1 mengenai pendahuluan. Adapun poin-poin yang akan dibahas di dalam pendahuluan ini ialah yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima ialah sistematika penulisan. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Pandemi COVID-19 mengingatkan akan pentingnya seseorang untuk memiliki dana cadangan atau juga disebut dengan investasi, di mana bencana yang tidak terduga sebelumnya ini memiliki dampak yang sangat signifikan. Bukan hanya dampak kepada kesehatan saja, melainkan juga memiliki dampak terhadap pendidikan, pariwisata, ketenaga kerjaan maupun dampak ekonomi. Dari sisi ketenaga kerjaan misalnya, banyak terdapat pengangguran semenjak adanya pandemi COVID di Indonesia. Situasi ini memberikan bukti bahwa dana cadangan merupakan aspek yang penting untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Persiapan dana cadangan ini telah disadari oleh masyarakat Indonesia yang dapat dilihat dari jumlah investor baru, di mana pada akhir Agustus 2021 sudah terdapat 4 kali lipat jumlah investor baru dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi seperti sekarang mendorong seseorang atau individu agar lebih pandai lagi dalam mengelola keuangannya, baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Secara umum di kalangan mahasiswa, sudah memiliki minat investasi di pasar modal. Akan tetapi, tidak sedikit pula dari mereka yang beranggapan bahwasannya investasi itu ialah hal yang sulit dan butuh modal yang cukup besar, di mana ketika orang tersebut memutuskan untuk berinvestasi, artinya orang tersebut telah dinilai memiliki pengetahuan yang cukup tinggi terkait investasi. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor, seperti kurangnya literasi keuangan, tidak mengetahui manfaat investasi itu sendiri, takut akan risiko investasi, dan juga kurangnya kepercayaan pada investasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang di pasar modal. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang di pasar modal. Yang ketiga, bagaimana pengaruh persepsi risiko terhadap minat investasi mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang di pasar modal. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh literasi keuangan, pengetahuan investasi, dan persepsi risiko secara bersama-sama terhadap minat investasi mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang di pasar modal. Adapun tujuan penelitian ini ialah yang pertama untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang di pasar modal. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang di pasar modal. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap minat investasi mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang di pasar modal. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, pengetahuan investasi, dan persepsi risiko secara bersama-sama terhadap minat investasi mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang di pasar modal. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah dari penelitian ini, maka manfaat penelitian yang dapat diperoleh ialah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Dilihat dari aspek pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi sebagai perbedaan hasil penelitian sebelumnya terkait minat investasi mahasiswa di pasar modal, sehingga dapat menambah
kesimpulan baru terkait penelitian tersebut. Yang kedua yaitu manfaat praktis, sebagai masukan bagi pemerintah agar bisa menyesuaikan program yang dapat memacu keinginan berinvestasi bagi mahasiswa. Yang ketiga yaitu manfaat bagi peneliti dan juga akademisi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan minat investasi mahasiswa di pasar modal, dan juga sebagai bahan penelitian lanjutan terhadap masalah yang relevan. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada proposal ini disusun dalam 3 bab. Adapun isi dari masing-masing bab tersebut ialah bab 1 pendahuluan. Pada bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi tentang kajian pustaka, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang sama atau serupa, dan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diajukan dalam penelitian ini. Dan bab 3 yaitu metode penelitian. Pada bab ini berisikan tentang cara-cara metode penelitian yang akan digunakan, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, variabel penelitian dan operasional variabel, serta analisis data. Bab 3 yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdapat 6 poin. Yang pertama, desain penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Yang ketiga, sumber data dan teknik pengumpulan data. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang kelima, variabel penelitian dan operasional variabel. Dan yang keenam, metode analisis data. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif. Menurut Sugiono pada tahun 2015, disebut sebagai penelitian kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka dan menggunakan analisis statistik untuk mengukur serta mendapatkan data melalui kuesioner. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Menurut Sugiono pada tahun 2018, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini ialah mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang angkatan 2018, 2019, 2020 dan juga 2021. Sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yang bertujuan untuk mendapatkan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Di mana kriteria pada penelitian kali ini ialah mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang angkatan 2018 sampai 2021 dengan memiliki salah satu dari kriteria. Yang pertama, telah mendapatkan pengalaman pelatihan pasar modal atau investasi saham seperti Teach Me dan lain-lain. Yang kedua, telah mengikuti seminar pasar modal atau juga investasi saham. Dan yang ketiga, telah mendapatkan mata kuliah manajemen keuangan ataupun pasar modal. Dalam penelitian ini, penarikan jumlah sampel yang diteliti diambil dengan rumus Lovin. Selanjutnya, yaitu sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer. Menurut Sugiono pada tahun 2018, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan cara memberikan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada responden. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan secara online melalui Google Form. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Penelitian ini menggunakan 4 poin skala Likert, yaitu poin 1, sangat tidak setuju, poin 2, tidak setuju, poin 3, setuju, dan poin 4, sangat setuju.
Di dalam penelitian ini, penulis tidak menyediakan jawaban tengah atau netral, karena opsi netral menunjukkan keengganan responden dalam memilih arah tanggapan suatu pernyataan. Pembahasan selanjutnya mengenai variabel penelitian dan operasional variabel. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu minat investasi mahasiswa di pasar modal. Sedangkan variabel independennya yaitu literasi keuangan, pengetahuan investasi, dan juga persepsi risiko. Adapun operasional variabel ialah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengoperasionalkan variabel sehingga peneliti lain dapat melakukan replikasi pengukuran atau juga pengembangan dari variabel secara lebih baik. Selanjutnya yaitu definisi dan operasional variabel yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Hikmah dan Rustam pada tahun 2020. Yang pertama yaitu variabel literasi keuangan. Variabel literasi keuangan memiliki indikator yang pertama, basic financial concept, yang kedua tabungan dan pinjaman, yang ketiga asuransi, dan yang keempat investasi. Variabel yang kedua yaitu pengetahuan investasi. Pengetahuan investasi memiliki indikator, yang pertama tujuan investasi, yang kedua risiko investasi, yang ketiga tingkat pengembalian, yang keempat keuntungan dan kerugian investasi, dan yang kelima alat dan edukasi investasi. Variabel yang ketiga yaitu persepsi risiko. Persepsi risiko memiliki indikator, yang pertama jenis risiko, yang kedua kemungkinan kerugian, yang ketiga mindset risiko. Dan yang keempat ialah variabel minat investasi. Minat investasi memiliki indikator yang pertama motivasi pribadi, yang kedua motivasi sosial, dan yang ketiga dorongan emosional. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data adalah tahapan proses penelitian data yang sudah dikumpulkan dan diolah untuk menjawab hipotesis atau juga merumuskan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Menurut Sugiono, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul, di mana hal tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan sebagai tahap-tahap berikut. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiono pada tahun 2018, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Data yang akan dilihat ialah rata-rata, standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimal, dan jumlah penelitian. Selanjutnya, uji kualitas data. Kesungguhan responden dalam menjawab kuesioner yang dibagikan oleh peneliti sangat menentukan kualitas dari data yang dikumpulkan. Kesungguhan responden ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor situasional dan kualitas alat ukur yang digunakan. Alat ukur yang tidak valid mengakibatkan data yang diperoleh tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan pengujian terhadap alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Dalam hal ini ialah kuesioner. Uji kualitas data terdiri atas dua macam. Yang pertama, uji validitas, dan yang kedua, uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian menggunakan tingkat signifikan 5% dengan kriteria pengujian apabila R hitung kecil dari R tabel, maka butiran pernyataan dikatakan tidak valid. Dan jika R hitung besar dari R tabel, maka butir pertanyaan dikatakan valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstan.
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Krobach alfa besar dari 0,70. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelum melakukan uji regresi linear berganda. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda dilakukan. Pengujian yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, heteroskedasitas, dan multikolinearitas. Pertama, uji normalitas data. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen atau keduanya dapat berdistribusi normal ataupun tidak. Dalam penelitian ini, teknik uji normalitas yang digunakan berupa analisis grafik dan one sample Kolmogorov-Smirnov test, yang merupakan pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikan dari p-value dengan taraf signifikan 0,05. Apabila signifikan besar dari 0,05, maka dapat dikatakan normal. Sedangkan apabila signifikan kecil dari 0,05, dikatakan tidak normal. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain di dalam regresi. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas. Sedangkan untuk varian berbeda disebut heterokedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas pada penelitian ini ialah dengan menggunakan scatter plot. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas ini yaitu dengan melihat nilai tolerance, yaitu lawan dari variance inflation factor. Di mana jika variance inflation factor kecil dari 10 dan nilai tolerance besar dari 0,10 menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui dan mengukur ada atau tidaknya pengaruh antara beberapa variabel independen, yaitu literasi keuangan, pengetahuan investasi dan persepsi risiko, terhadap variabel dependen, yaitu minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menguji hipotesis yang telah diusulkan oleh peneliti sebelumnya. Adapun uji hipotesis yang dilakukan yaitu untuk menguji determinasi atau R kuadrat, uji statistik F, uji statistik T yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur intensitas hubungan antara variabel terikat atau Y dengan beberapa variabel bebas X. Menguji koefisien determinasi atau R1. Koefisien determinasi pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi atau R kuadrat ialah antara 0 sampai 1. Apabila nilai R kuadrat yang diperoleh kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangatlah terbatas. Akan tetapi jika R kuadratnya besar, artinya variabel independen memiliki kemampuan yang cukup untuk menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji statistik F. Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significance level atau 0,05.
Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F. Selanjutnya, uji statistik T. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan penerimaan atau pengelolaan pengujian ini yaitu apabila angka signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis 0 ditolak. Demikianlah pembahasan metode penelitian pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.